Oke, kembali lagi dengan Clifford Dear. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tapi untuk di kesempatan kali ini kita hanya akan fokus di perkembangbiakan tumbuhannya aja. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, seperti di hewan. Ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Di mana generatif ini terjadi penyerbukan pada di bunga, di mana serbuk sari ini menempel di kepala putik. Sedangkan vegetatif tidak melalui perkawinan atau fertilisasi atau tidak ada peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi jelas berbeda dan yang pasti agak mirip-mirip dengan hewan. Di mana vegetatif ini tidak adanya terjadi tidak terjadinya fertilisasi gitu. Sedangkan generatif ada terjadinya fertilisasi. Jadi untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melibatkan benang sari dan putih yang ada di bunga. Berarti kalau sebelum kita masuk melanjutkan belajarnya, kita harus mempelajari dulu tentang bagian-bagian bunga. Jadi kita langsung aja mempelajari tentang bagian-bagian bunga dulu. Di sini udah ada gambarnya. Nah, yang pertama itu ada mahkota bunga, bagian-bagian bunganya. Yaitu perhiasan bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Mahkota bunga itu yang mana? Yang warna kuning ini. Tapi bukan berarti setiap bunga yang berwarna kuning dia memiliki mahkota bunga. Maksudnya gini, mahkota bunga yang dimiliki oleh bunga ini warnanya berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang pink, ada yang warna kuning, ada yang putih, ada yang lain-lainnya. Jadi mahkota bunga ini perhiasannya bunga dan jelas warnanya pasti tiap bunga itu berbeda-beda gitu. Berikutnya ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga saat mengkuncup. Jadi sebelum si bunga ini mekar, sebelum si bunga ini terbuka, dia itu bentuknya tuh mengkuncup. Nah, bagian yang melindungi si bunga ini sebelum mekar, itu bagian kelopak bunga yang ini, ya. Bagian yang ini adalah bagian kelopak bunga. Tuh. Berikutnya ada dasar bunga. Nah, bagian dasar bunga ini itu bagian yang dekat dengan tangkai. Yang artinya menghubungkan bunga juga dengan tangkainya itu yang ini. Bagian berikut itu ada tangkai bunga, di mana bagian tangkai bunga ini memiliki fungsi menghubungkan bunga dengan batang. Jadi sebelum si bunga ini menempel pada batang, ada bagian yang melindungi dia atau ada bagian yang menghubungkan dia. Yang namanya itu adalah tangkai bunga, yang ini, ya. Berikutnya ada kepala sari. Kepala sari ini merupakan tempat sari yang merupakan alat kelamin jantan. Kepala sari yang mana? Kepala sari itu ada yang ini. Oke, dan serbuk sari itu adalah ini. Nah, benang sari itu menopang sari. Nah, ini lebih tepatnya mungkin tangkai sari. Tangkai sari itu berfungsi untuk menopang sari. Kalau ditanya kepala sari, jawabannya adalah ini. Kalau ditanya serbuk sari atau alat kelab atau sel spermanya, jawabannya adalah yang ini. Kalau ditanya tangkai sarinya, jawabannya adalah yang ini. Ya, jadi benang sari itu sebenarnya utuh segini nih. Tapi bagi-bagiannya ada kepala, ada serbuk sarinya, ada tangkai sarinya, begitu. Berikutnya ada kepala putik. Kepala putik ini merupakan kelamin betina, alat kelamin betina. Di mana kepala putik itu ada yang ini kepalanya, dan ini ada tangkai putiknya. Ini ya, tangkai putik berfungsi untuk menopang putik. Nah ini tangkai putiknya. Berikutnya ada bakal buah atau disebut juga calon buah. Nah itu ada di sini, bijinya lebih tepatnya sebelum menjadi buah. Sekarang aku akan membahas bagaimana proses fertilisasi pada tumbuhan. Nah, aku menjelaskan secara umum, yang berikutnya aku akan menjelaskan secara detailnya. Secara umumnya, kejadiannya adalah ketika si serangga ini datang ke bunga, kemudian si serbuk sarinya ini karena pergerakan dari si serangga ini, serbuk sarinya ini jatuh di kepala putik. Oke, secara umum seperti itu. Tapi aku hanya akan menjelaskan dikit secara detail karena detailnya ini akan kalian pelajari di kelas 3 SMP nanti. Gimana detailnya? Jadi ketika si serbuk sarinya itu masuk ke dalam, sel spermanya itu masuk ke dalam, dia akan membelah sehingga ada tiga, yaitu vegetatif satu, generatif satu, dan generatif dua. Sel vegetatif satu, sel generatif satu, dan sel generatif dua. Di mana posisinya itu sel generatif satu paling depan, kemudian sel vegetatif satu di paling depan, sel generatif satu itu di bagian tengah, dan sel generatif dua itu di bagian belakang. Si sel vegetatif satu ini berfungsi untuk membantu
si generatif 2 ini, si generatif 1 dan 2 ini menuju ke bakal buah. Nanti posisi gini pergerakannya dari sini. Nah, dari sini. Jadi bukan ke tengah di sini ya, tapi melalui samping nanti tiba di sini. Nah, di mana setelah tiba di sini, si sel generatif 1 akan bersatu dengan sel ovum membentuk zigot. Sedangkan sel generatif 2 akan bersatu dengan yang namanya itu inti kandung lembaga sekunder atau biasa disebut IKLS membentuk endosperm sebagai cadangan makanan. Jadi endosperm ini sebagai cadangan makanan. Nah, tapi ini akan kalian pelajari di kelas 9. Aku hanya akan membahas sedikit aja supaya kalian agak tahu dikit lah. Berikutnya, tadi kita udah membahas proses penyerbukan. Sekarang kita akan bahas macam-macam penyerbukan. Yang pertama itu ada penyerbukan sendiri, di mana peristiwa itu serbuk sari jatuhnya itu di kepala putik di dalam satu bunga. Artinya di dalam satu bunga yang sama ada dua kelamin sekaligus, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, kedua jenis kelamin ini kemudian bersatu. Nah, ini berarti penyerbukan sendiri itu terjadi di dalam satu bunga yang sama. Nah, ini ya, penyerbukan sendiri itu ini serbuk sarinya jatuh di kepala putiknya di bunga yang sama, di bunga yang ini juga, bukan bunga yang lain gitu. Contohnya itu ada jambu biji, jambu air, dan kedelai. Oke. Berikutnya ada penyerbukan tetangga. Nah, kalau penyerbukan tetangga ini adalah, kalau tadi itu kan di bunga yang sama ada dua kelamin. Kalau ini harus ada dua bunga yang memiliki kelaminnya masing-masing. Jadi ada bunga satu yang memiliki kelamin jantan tapi tidak punya kelamin betina. Satu lagi ada yang punya kelamin betina tapi tidak punya kelamin jantan. Gitu. Nah, penyerbukan sendiri itu penyerbukan tetangga itu contohnya seperti ini ya, dimana serbuk sarinya ini akan jatuh di kepala putik di bunga yang lain. Jadi ini ada dua bunga yang akan saling membantu, dimana serbuk sarinya ini akan jatuh di kepala putik gitu. Oke, contohnya ini ada mawar merah, kelapa sawit, jagung, dan lain-lainnya. Berikutnya ada penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang ini dia ini harus di tanaman yang berbeda. Kalau tadi di penyerbukan tetangga itu di satu tanaman, tapi harus ada dua bunga. Ya, yang ini itu di satu tanaman, tapi ada dua bunga. Kalau di penyerbukan silang, dia ini harus ada dua tanaman dan pastinya dua bunga. Jadi tanaman satu misalnya hanya punya kelaminnya jantan, dan tanaman yang satu lagi hanya punya kelamin betina. Nah, ini penyerbukan silang tuh. Jadi ini skemanya ini dia punya ceritanya ini dia beda tanaman ya. Jadi rangkaian ini terpisah, di mana si serbuk sari dari tanaman A misalnya yang jantan, tanaman yang jantan akan jatuh di kepala putik di tanaman yang betina di sini. Nah, jadi dia punya harus ada dua tanaman gitu. Contohnya itu ada melinjo, kamboja, dan pinus dan lain-lainnya gitu. Berikutnya ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini lebih sulit lagi, lebih unik lagi. Kenapa? Karena serbuk sari yang jatuh ini di tanaman yang berbeda juga, tapi dia itu berbeda jenis tanaman. Lihat ya, kalau ini tuh bunganya itu bentuk bunganya berbeda, lihat nih. Bentuk bunganya berbeda, tapi masih satu varietas. Jadi varietas ini tuh kayak lebih detail lagi pengelompokannya di bawah spesies gitu. Satu tingkat di bawah spesies, lebih detail lagi dari spesies. Nah, namanya itu hibridogami. Nah, jadi ini tanamannya beda, jenisnya beda, tapi masih satu varietas. Begitu. Contohnya ada lili kuning, jambu batu merah, dan lain-lainnya. Oke, jadi sudah ada 4 jenis penyerbukan yang sudah kita bahas. Ada sendiri di satu bunga yang sama, ada tetangga di bunga yang berbeda, ada penyerbukan silang di tanaman yang berbeda, dan ada penyerbukan bastar di tanaman yang berbeda tanaman jenis tapi satu varietas gitu. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Dibagi menjadi dua lagi. Ada yang alami dan ada yang buatan. Ini jelas kalau yang alami itu terjadi sendirinya, secara alaminya, secara alam gitu, terjadi dengan sendirinya. Sedangkan buatan itu terjadi melibatkan campur tangan manusia dalam perkembangbiakannya. Jadi ada manusia yang membantunya. Nah, biasanya untuk buatan ini tujuannya apa? Tujuannya itu agar cepat dikembangbiakan karena biasanya yang dicampur tangan manusia itu lebih cepat gitu ya. Atau misalnya
akan menghasilkan jenis tanaman baru yang lebih unggul, yang lebih bagus dari jenis tanaman yang sudah ada gitu. Jadi kita masuk aja ke yang alami dulu. Yang pertama itu ada tunas. Sama juga kayak hewan tunas itu, tapi ada beda dikit. Kalau di hewan itu kan dia kayak ada tumbuh bagian gitu. Nah, ini juga sama, ada tumbuh gitu pada ruas batang, ketiak daun atau ujung akar. Nah, ini contoh tunas pada bambu. Nah, ini yang tinggi-tinggi ini itu adalah tumbuh bambu yang sudah tinggi, yang dewasa. Dan yang di bawah-bawahnya ini adalah ada tunasnya. Bambu-bambu baru, tunas bambu yang baru gitu. Berikutnya ada tunas adventif. Dimana tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh di bagian lainnya. Jadi di bagian-bagian yang lainnya selain pada bagian tunas yang seharusnya. Kalau di sini kan di bagian akar, di bagian bawah tanahnya. Kalau ini itu di bagian daun misalnya. Sukun, cemara, kesemak itu di bagian akar gitu. Dan ini contohnya ya di cucur bebek di bagian yang ini adalah tunas-tunasnya. Dimana kalau dijatuh dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Berikutnya ada umbi lapis, yaitu pelepah-pelepah yang berlapis-lapis dan di tengahnya ini terdapat tunas. Nah, contohnya ini ada bawang-bawangan, bunga bakung, bunga tulip. Nah, kalau kita lihat umbi lapis dia berlapis-lapis. Ini ada lapis yang pertama, lapis yang kedua, lapis yang ketiga, lapis yang keempat dan seterusnya. Nah ini bagian dalam ini kalau ditanam itu kan tumbuh menjadi tanaman yang baru gitu. Ini contohnya adalah bawang bombay merah. Gitu. Berikutnya ada umbi batang. Itu di mana batangnya ini, batang yang tumbuh di dalam tanah dan pada ujungnya itu akan menggembung menjadi umbi yang berisi cadangan makanan. Jadi umbi batang ini dia batangnya yang menggembung, di ujung batangnya itu menggembung. Contohnya ini ada kentang, talas, dan ubi jalar serta tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah ini ya, ini batangnya di ujung batangnya ini akarnya di sini ya di atasnya. Nah ini batangnya tumbuhlah tumbuhlah apa yang menggembung itu yang berisi cadangan makanan umbi. Menggembung jadi umbi, jadi ini umbi batang. Berikutnya ada umbi akar. Umbi akar ini adalah bagian akar yang membesar yang berisi cadangan makanan. Jadi kalau di umbi batang ini batangnya yang mengembung atau membesar berisi cadangan makanan. Kalau di umbi akar ini akarnya yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contohnya itu adalah wortel, bengkoang, bunga dahlia dan tanaman-tanaman lainnya, tumbuh-tumbuhan lainnya. Berikutnya ada akar tinggal atau rizoma, yaitu bentuk tubuh yang mendatar di bawah permukaan tanah yang menyerupai akar. Jadi kesana tuh kayak akarnya tertinggal. Padahal ini adalah buahnya, tapi menyerupai akar yang tertinggal gitulah. Nah, ini mayoritasnya itu adalah tanaman apotek hidup. Seperti lengkuas, kunyit, jahe, kencur, dan lain-lainnya. Ini mirip ya semuanya. Ini kayak kalau kita yang nggak ngerti tentang apotek hidup atau tentang bumbu-bumbu dapur, kita pasti kalau ngeliat ini semua nih, ya kayak kesana sama, padahal ternyata beda gitu. Berikutnya ada spora. Nah, spora ini aku hanya akan bahas sedikit detailnya karena spora ini akan kalian belajar lebih detail lagi dan kalian akan lebih ngerti lagi di pelajaran kelas 9 dan kelas 1 SMA gitu. Nah, di mana spora ini itu adalah terdapat pada pada tanaman paku-pakuan. Contohnya itu adalah suplir, pakis, dan paku tanduk rusak. Nah, spora ini itu tuh nih ya, aku tunjukin. Ini adalah kotak sporanya. Yang di dalam ini berisi spora yang kuning-kuning ini yang kuning. Nah, ketika spora ini jatuh di tanah dan tempatnya ini cocok untuk tumbuh dan berkembang, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru gitu. Lebih detailnya spora ini akan kalian pelajari nanti di jenjang berikutnya. Tapi secara umumnya seperti itu. Jadi di mana ini kotak sporanya ya? Di dalam ini adalah spora-spora yang nanti kalau jatuh akan tumbuh menjadi individu baru. Berikutnya ada geragi atau stolon. Ya, yaitu batang yang tumbuh merambat tanah seperti ini nih. Jadi ini akarnya, ini batangnya di atas juga ada, tapi dia ada juga batang yang merambat
di tanah seperti ini ya. Jadi dia merambat, ada juga yang tumbuh ke atas batangnya. Contohnya itu adalah arbe, stroberi, rumput taki, dan lain-lainnya. Nah, nanti di vegetatif buatan, manfaat dari si batang yang panjang ini ada juga di vegetatif buatan. Jadi nanti kalian tetap harus tonton video ini, oke, biar kalian lebih ngerti lagi. Nah, sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Kita masuk yang paling umum dulu. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok ini paling umum dan paling sering digunakan, dimana ini adalah proses dimana batang yang sudah dikikis ya, ini batangnya dikikis, kemudian ditutupi oleh tanah, dan setelah batang yang dikikis ini tumbuh akar, kemudian akan dipotong batang yang ini, dipotong dan kemudian ditanam. Jadi si batang yang ini nanti dia akan dikikis, di dalamnya ini dikikis, yang ini bagian ini dikikis hingga bagian dalamnya yang terlihat, kemudian ditutup oleh tanah dan akan tumbuh akar di dalamnya. Nah, setelah tumbuh akar, dia akan ditanam di tanah dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini lebih cepat justru ya, karena dia nih 1, 2, 3, 4, kalau dipotong 4 bisa jadi pohon baru, 4 pohon baru begitu. Tujuannya apa? Agar menghasilkan sifat yang sama dengan induknya. Itu jadi meskipun tanaman itu pasti yang kita tahu rasa mangga itu sama, tapi ada mangga yang manis, ada mangga yang asam. Meskipun dia jenis mangganya sama, tapi tetap aja ada mangga yang manis, ada mangga yang asam. Nah, tujuannya ini apa? Agar tetap sama dengan induknya gitu. Contohnya ini adalah mangga jambu. Jadi misalnya si mangganya ini, misalnya ini aku kasih pohon mangga, misalnya di sini ada pohon mangga, kemudian pohon mangganya ini sudah dipanen dan ternyata rasanya itu manis. Nah, biar keturunan si pohon mangganya ini tetap manis, nah dibuatlah cangkok seperti ini. Itu. Berikutnya ada akulasi, di mana ini menyatukan dua bagian tumbuhan dari jenis yang berbeda. Jadi misalnya gini, aku langsung kasih ke contohnya aja. Misalnya pohon yang di sini, ya, ini adalah mangga besar, mangga yang ukurannya besar, tapi rasanya itu asam-asam gak enak gitulah pokoknya. Terus bagian yang ini, yang kecil ini, yang ditanam ini, jadi bagian ini nih, yang kecil ini adalah bagian yang disatukan oleh tanaman yang ini. Nah, bagian yang ini itu, misalnya itu adalah bagian dari pohon mangga manis tapi ukurannya kecil. Nah, tujuannya apa disatukan seperti ini? Untuk menghasilkan varietas unggul. Jadi nanti si tanaman yang dihasilkan dari okulasi ini adalah tanaman mangga, dia memiliki ukuran besar dan manis. Nah, tapi tidak 100% mangga yang dihasilkan itu berukuran besar dan manis, tapi ada persentasenya. Kenapa bisa begitu dan gimana kok bisa sih begitu? Kalian akan pelajari di kelas 9. Kalian akan pelajari lebih detail, dimana nanti akan diajarin juga cara menghitung persentase, berapa banyak persentase tumbuhan yang dihasilkan begini. Nanti akan kalian pelajari di sana gitu. Nah, itu mirip seperti cangkok, cuman hanya saja ini disatukan bukan dikikis terus dikasih tanah, itu bukan. Yang jelas dari cangkok dan okulasi itu adalah tanaman-tanaman yang memiliki kambium, yang memiliki zat kayu. Contohnya mangga, jambu, dan lain-lainnya. Oke? Berikutnya ada sambung. Sambung ini mirip juga di okulasi, cuman bedanya kalau di okulasi itu bagian kecilnya jadi bagian besar dan bagian kecil. Tapi kalau di sambung ini bagian atas dan bagian bawah. Jadi bagian atasnya ditempelkan ke bagian bawah, kemudian diikat seperti ini. Nanti dia juga akan menghasilkan tanaman yang unggul juga. Nah, contohnya masih aku pakai yang sama. Mangga rasa manis yang disambung dengan mangga berukuran besar. Yang diharapkan sebagian besar persentasenya itu menghasilkan mangga berukuran besar dan manis. Oke? Berikutnya ada setek. Nah, setek ini menurut aku, setelah aku cari tahu, ini menurut aku adalah cara menanam yang paling simple. Kenapa? Karena dia hanya bagian tertentu aja yang ditanam, dan tanaman ini dan bagian ini bisa langsung ditanam. Jadi misalnya gini, sorry nih aku berjelasin dulu, dimana dia tuh menanam bagian tanaman yang bisa langsung ditanam seperti batangnya, daunnya atau tangkainya yang bisa langsung ditanam. Jadi misalnya ada singkong, batang singkong itu kita potong aja misalnya
dari 1 meter kita potong bagi menjadi 5 gitu. 5 bagian berarti satunya 20 cm. Oke, nah 21 batangnya ini 5 kita langsung tanam aja, kita langsung tancepin di tanah. Nah kita tancepin 5 di tanah, tapi tetap dikasih jarak ya, karena nanti pasti di bagian di bawah tanahnya itu akan tumbuh si singkong-singkongnya. Nah ini contohnya ya. Jadi batang sekecil ini pun, batang seperti ini pun bisa langsung ditanam, dan nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, kalau teman-teman lihat ini kenapa sih rapat-rapat ya? Kalau yang aku tangkap sini, ini adalah mau dibiakin dulu. Jadi mungkin ditanam kecil-kecil seperti ini. Tapi nanti jikalau sudah tumbuh akar, dia akan ditanam di tempat yang lebih luas dengan jarak-jarak yang lebih luas lagi. Tujuannya apa? Jadi biar mempercepat juga dan menghemat tempat juga. Jadi nggak harus nunggu tanaman di lapangan sana itu tumbuh dulu baru bisa ditanam lagi ini. Tapi sudah bisa disiap-siapin dari sekarang gitu. Berikutnya ada runduk, yaitu dimana cara perkembangbiakan ini dengan menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nah, runduk ini biasanya itu dilakukan oleh tanaman-tanaman yang memiliki batangnya itu panjang dan elastis. Nah, kayak yang aku udah jelasin sebelumnya, runduk ini bisa dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan seperti tumbuhan-tumbuhan yang perkembangbiakan vegetatifnya itu geragi atau stolon. Jadi kayak strawberry, anyelir, selada air. Nah, jadi strawberry itu kan kalau kita tahu itu kalau secara geragi atau stolon itu batangnya mendatar dan panjang. Nah, batang-batang seperti inilah yang bisa dirundukkan. Jadi nanti dia ditanam ke tanah, nanti setelah tumbuh akar, ini dipotong. Dia akan tumbuh menjadi individu baru seperti ini. Begitu. Oke, sudah selesai pembahasan kita. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Soal ini aku akan kasih waktu selama 3 detik. Jika teman-teman merasa waktunya terlalu cepat, bisa di pause videonya jadi teman-teman bisa leluasa menjawab soalnya. Soal yang pertama. Tanaman yang dapat ditanam dengan geragi dan merunduk adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah strawberry. Soal berikutnya, penyerbukan yang melibatkan 2 tanaman yang berbeda namun satu varietas dinamakan penyerbukan 1, 2, 3. Jawabannya adalah bastar. Soal berikutnya, jambu bisa dibudidayakan dengan mengupas bagian batangnya yang kemudian dilapisi tanah, dan setelah tumbuh akar, bagian tersebut dipotong dan ditanam. Nama teknik ini dinamakan 1, 2, 3. Jawabannya adalah cangkok. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya, komen, like, and share video ini. Bisa juga follow Instagram kita di @clifforddearofficial, atau bisa email kita juga kalau teman-teman punya saran, masukan, kritikan di clifforddearofficial@gmail.com. Bisa juga DM kita ya kalau teman-teman mau yang lebih simpel lagi daripada pakai email. Oke? Jangan lupa subscribe channel kita dan sampai jumpa.